Pernah nggak sih kamu ngerasa tiap kali masuk minimarket atau buka toko online, tiba-tiba keranjang belanja, kamu udah penuh sama barang-barang yang sebenarnya nggak ada di daftar belanjaan? Atau mungkin kamu sering nge-check out tanpa mikir panjang, padahal awalnya cuma mau beli satu barang doang? Jangan khawatir, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget orang yang mengalami hal yang sama, termasuk aku dulu. Nah, biar kamu nggak jadi korban berikutnya, yuk kita bahas bareng-bareng 10 jebakan minimarket dan toko online yang bikin kamu selalu check out. Ayo, kita mulai. Penempatan barang strategis. Kamu pernah nggak nyadar kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak susu, roti, atau beras itu hampir selalu ditaruh di bagian belakang minimarket? Itu bukan kebetulan loh, tapi strategi marketing yang sengaja dirancang untuk bikin kamu muter-muter dulu sebelum nemuin barang yang kamu cari. Nah, selama muter-muter itu, kamu bakal nemuin banyak produk lain yang dipajang dengan sangat menarik, kayak camilan, minuman ringan, atau barang promosi. Tanpa sadar, otak kamu mulai tergoda untuk nambahin barang-barang itu ke keranjang, meskipun semula kamu enggak berniat beli. Di toko online, strategi ini juga ada loh, tapi dengan cara yang beda. Misalnya, pas kamu lagi nyari pasta gigi, tiba-tiba muncul rekomendasi sikat gigi, obat kumur, atau bahkan produk skincare di sampingnya. Ini bikin kamu ngerasa bahwa barang-barang itu saling melengkapi, jadi kamu lebih mudah tergoda untuk beli lebih dari satu produk. Nah, strategi penempatan barang ini tujuannya cuma satu, bikin kamu beli lebih banyak barang dari yang kamu rencanain. Mulai sekarang, coba deh fokus ke daftar belanjaan kamu, biar enggak kejebak sama trik ini. Produk impulsif di dekat kasir. Kalau kamu perhatikan, barang-barang kecil kayak permen, coklat, atau baterai itu hampir selalu ditaruh di dekat kasir. Kenapa? Karena mereka tahu, saat kamu lagi antre bayar, mata kamu pasti bakal lihat-lihat barang-barang itu. Harganya murah, jadi kamu ngerasa beli 1-2 aja, enggak bakal bikin kantong jebol. Tapi kalau kebiasaan ini dilakuin terus-menerus, pengeluaran kecil-kecil kayak gini bisa bikin dompet kamu makin tipis loh. Jadi, hati-hati ya. Toko online juga punya cara sendiri buat bikin kamu nambahin barang impulsif ke troli. Pas kamu lagi mau check out, tiba-tiba muncul notifikasi kayak tambahkan ke pesanan kamu sekarang, atau pelanggan lain juga beli ini. Barang-barang ini biasanya harganya enggak mahal, jadi kamu mikirnya, cuma segini mah enggak masalah. Tapi kalau di total-total, kamu bisa aja keluarin lebih banyak uang dari yang kamu perkirakan. Nah, solusinya gimana? Coba deh, review dulu barang-barang di keranjang kamu sebelum tekan tombol check out. Tanyain ke diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh ini? Promosi visual yang menarik. Minimarket suka banget pakai spanduk warna-warni, diskon besar-besaran, atau rak pajangan yang disusun kayak piramida raksasa. Semua itu tujuannya cuma satu, bikin kamu merasa dapat penawaran super duper oke. Misalnya, pas kamu lihat label diskon 50%, otak kamu langsung mikir, wah, ini kesempatan langka, harus buru-buru beli. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, barang itu mungkin enggak begitu penting buat kamu. Di toko online, promosi visual juga enggak kalah jago. Gambar produknya super tajam, ulasannya bagus-bagus, bahkan ada countdown timer yang bikin kamu deg-degan karena takut kehabisan waktu. Misalnya, kamu lihat tulisan kayak hanya tersisa 3 item atau diskon berakhir dalam 2 jam. Otomatis kamu langsung ngeburu-buru buat beli. Nah, supaya enggak kejebak, coba deh tahan diri dulu. Pikirin baik-baik, apakah barang itu benar-benar kamu butuhin atau cuman karena promonya aja yang bikin kamu kepincut. Paket hemat, bundling. Ada satu strategi yang sering dipakai minimarket buat bikin kamu beli lebih banyak, yaitu paket hemat alias bundling. Misalnya, kamu lihat label beli 2, dapat diskon 10% atau paket hemat 3 item. Meskipun kamu cuma butuh 1 produk, harga paket ini bikin kamu ngerasa lebih hemat. Akhirnya, kamu beli lebih dari yang kamu butuhin, padahal barang tambahannya mungkin enggak bakal kamu pakai. Toko online juga pakai strategi yang sama. Contohnya, pas kamu beli laptop, tiba-tiba muncul paket hemat yang nyertakan tas laptop,
mouse, atau headphone. Harganya emang lebih murah dibanding beli satuan. Tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar butuh semua itu? Kalau enggak, mending lewatin aja. Ingat, hemat itu bukan cuma soal harga, tapi juga soal membeli barang yang benar-benar kamu butuhin. Aroma makanan. Kalau kamu pernah masuk minimarket dan langsung ngerasa lapar, padahal tadinya cuma mau beli deterjen, itu karena aroma makanan di minimarket sengaja didesain buat bikin kamu lapar. Roti panggang, kopi segar, atau makanan siap saji sering dipajang di area tertentu biar aromanya nyebar ke seluruh toko. Otak kamu langsung ngebayangin enaknya makanan itu, dan tiba-tiba kamu pengen beli camilan atau makanan ringan. Di toko online, aroma makanan emang enggak bisa dicium secara langsung, tapi mereka pakai cara lain buat bikin kamu tergoda. Gambar makanan yang tampak lezat, deskripsi produk yang menggugah selera, bahkan video singkat proses pembuatannya sering dipakai buat bikin kamu ngebayangin rasanya. Hasilnya, kamu lebih mudah tergoda buat beli produk makanan atau minuman secara impulsif. Solusinya, coba deh ingat-ingat apa yang kamu butuhin sebelum beli. Jangan sampai kamu beli makanan cuman karena gambarnya kelihatan enak, musik lambat atau suasana nyaman. Musik lambat dan suasana nyaman di minimarket itu enggak cuma buat bikin kamu betah, tapi juga buat bikin kamu stay lebih lama di toko. Semakin lama kamu di minimarket, semakin besar kemungkinan kamu nemuin barang-barang lain yang menarik perhatian kamu. Hasilnya, kamu lebih gampang tergoda buat beli barang-barang yang sebenarnya enggak kamu butuhin. Di toko online, suasana nyaman juga diciptain lewat desain website yang user-friendly dan navigasi yang mudah. Kamu bakal ngerasa nyaman banget muter-muter di website itu, sampai akhirnya kamu nemuin barang-barang baru yang bikin kamu pengen nambahin ke keranjang. Nah, biar enggak kejebak, coba deh batasin waktu kamu buat belanja. Misalnya, set timer 1 jam. Dan kalau waktunya habis, langsung check out aja. Enggak usah kelamaan muter-muter, nanti malah jadi boros. Harga psikologis. Harga psikologis itu salah satu trik favorit minimarket dan toko online buat bikin kamu merasa dapat harga murah. Misalnya, kamu lihat harga Rp9.999, otak kamu langsung mikir, wah, ini kan masih di bawah 10.000. Padahal selisihnya cuma Rp101 doang. Tapi efeknya kuat banget. Kamu ngerasa dapat penawaran oke, padahal harga aslinya enggak jauh beda. Di toko online, harga psikologis juga dipakai dengan cara yang lebih rumit. Kamu bakal lihat harga asli yang dicoret, terus ada harga diskon di bawahnya. Misalnya, harga asli Rp200.000, tapi harga diskonnya cuma Rp150.000. Kamu ngerasa dapat diskon gede, padahal harga diskonnya masih lumayan tinggi. Nah, mulai sekarang, coba deh bandingin harga asli sama harga diskonnya. Jangan sampai kamu beli barang cuma karena terpengaruh sama harga psikologis. Keranjang belanja besar. Keranjang belanja besar di minimarket itu tujuannya bikin kamu ngerasa keranjang kamu masih kosong, meskipun udah ada beberapa barang di dalamnya. Efeknya, kamu lebih gampang tergoda buat nambahin barang-barang lain biar keranjang kamu kelihatan penuh. Otak manusia emang gitu. Kadang ngerasa enggak puas kalau ada sesuatu yang belum lengkap atau belum cukup. Di toko online, keranjang belanja virtual juga dirancang buat bikin kamu ngerasa masih ada ruang buat nambahin barang. Fitur tambahkan ke troli juga bikin kamu lebih gampang nambahin barang ke keranjang tanpa mikir panjang. Hasilnya, kamu lebih mudah tergoda buat beli barang-barang yang sebenarnya enggak kamu butuhin. Solusinya gimana? Coba deh ingat-ingat apa yang kamu butuhin sebelum beli. Jangan sampai kamu beli barang cuma karena keranjang kamu masih kelihatan kosong. Barang murah di awal. Kalau kamu pernah masuk minimarket dan langsung nemuin barang-barang murah kayak camilan atau minuman ringan di bagian depan, itu bukan kebetulan loh. Strateginya tuh biar kamu ngerasa semua barang di toko itu murah meriah. Misalnya, kamu lihat coklat cuma Rp5.000 atau keripik Rp10.000. Otomatis kamu mikir, wah, harganya bersahabat banget nih. Nah,
Dari situ kamu jadi lebih santai buat ngambil barang-barang lain yang sebenarnya enggak kamu rencanain buat beli. Apalagi kalau harganya masih kelihatan ramah kantong. Di toko online, strategi ini juga dipakai dengan cara yang beda, tapi tetap bikin kamu terjebak. Contohnya, pas buka aplikasi e-commerce, kamu langsung disuguhi produk-produk murah kayak gantungan kunci Rp5.000 atau aksesoris cantik Rp20.000. Kamu mikirnya, cuma segini mah nggak bakal bikin dompet kosong. Tapi, tanpa sadar, kamu mulai nyari-nyari barang lain yang sebenarnya nggak ada di daftar belanjaan kamu. Jadi, mulai sekarang, coba fokus sama barang yang benar-benar kamu butuhin, biar harga murah di depan nggak bikin kamu kalap. Waktu penjualan tertentu. Minimarket suka banget kasih diskon di waktu-waktu tertentu, kayak pagi-pagi buta, sore menjelang malam, atau akhir pekan. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang bakal ngerasa ada urgensi buat beli barang saat lihat label diskon cuman hari ini atau promo cuman berlaku sampai jam 6 sore. Otak kamu langsung mikir, waduh, mumpung diskon, buruan beli. Padahal barang itu mungkin enggak kamu butuhin samsek. Toko online juga pakai strategi ini dengan cara yang lebih intens. Flash sale, midnight sale, atau diskon harian sering banget muncul dengan timer yang bikin deg-degan. Misalnya, kamu lihat tulisan diskon cuma berlaku 2 jam lagi, atau flash sale berakhir dalam 15 menit. Otomatis, kamu langsung panik dan buru-buru tekan tombol check out. Nah, solusinya gimana? Coba deh tarik napas dulu, pikirin baik-baik, apakah barang itu benar-benar kamu butuhin? Kalau enggak, mending lewatin aja. Ingat, diskon itu cuma trik marketing buat bikin kamu ngerasa harus beli. Gratis ongkos kirim dengan minimum pembelian. Strategi gratis ongkir ini emang jago banget bikin kamu kalap belanja di toko online. Kamu pasti sering lihat label kayak gratis ongkos kirim untuk pembelian di atas Rp100.000. Nah, pas lihat itu, kamu mulai cari-cari barang tambahan biar bisa dapat gratis ongkir. Misalnya, kamu cuma mau beli satu buku seharga Rp50.000, tapi demi dapat gratis ongkir, kamu nambahin barang-barang lain yang sebenarnya enggak kamu butuhin. Hasilnya, total belanjaan kamu jadi lebih gede daripada yang kamu rencanain. Di minimarket, strategi serupa juga dipakai dengan cara yang beda. Misalnya, kamu lihat spanduk, dapatkan hadiah langsung untuk pembelian minimal Rp50.000. Kamu yang tadinya cuma mau beli sabun, tiba-tiba nambahin barang-barang lain biar dapat hadiahnya. Padahal hadiahnya mungkin cuma barang kecil kayak gantungan kunci atau tote bag. Nah, mulai sekarang coba ingat-ingat tujuan awal kamu belanja. Jangan sampai kamu beli barang cuma demi dapat gratis ongkir atau hadiah yang sebenarnya enggak penting. Ulasan dan rating positif. Ulasan dan rating positif itu ibarat bukti sosial yang bikin kamu ngerasa aman buat beli suatu produk. Misalnya, kamu lagi nyari blender, terus lihat produk dengan ulasan kayak, blender ini mantap banget, awet dipakai bertahun-tahun, atau rating 5 bintang dari ratusan pembeli. Otomatis kamu mikir, wah, produk ini udah teruji nih, pasti bagus. Tanpa sadar, kamu langsung klik beli tanpa mikir panjang. Toko online juga pinter banget manfaatin fitur ini. Mereka sering nunjukin label kayak dibeli oleh 1.000 orang atau rating 4.9 dari 5 alo buat bikin kamu merasa yakin sama produk itu. Tapi, kadang-kadang ulasan ini juga bisa menyesatkan loh. Ada aja penjual yang bayar orang buat kasih ulasan palsu biar produknya kelihatan oke. Nah, biar enggak kejebak, coba baca ulasan secara detail. Jangan cuma lihat jumlah bintangnya, tapi baca juga komentar negatifnya. Siapa tahu ada masalah yang belum kamu pertimbangin. Push notification. Push notification itu ibarat alarm yang selalu ngingetin kamu buat belanja. Misalnya, kamu lagi asik nonton series favorit, tiba-tiba notifikasi muncul, diskon 50% cuman hari ini, atau stok terbatas, beli sekarang. Otomatis, kamu langsung pengen buka aplikasi dan lihat barangnya. Kadang-kadang, kamu malah beli barang yang enggak ada di daftar belanjaan kamu,
cuman karena takut kelewatan diskon. Di minimarket, strategi serupa juga dipakai dengan cara yang beda. Misalnya, kamu lihat spanduk besar di depan toko, diskon terbatas cuman hari ini, atau stok terbatas, buruan beli. Kamu yang tadinya cuman pengen beli satu barang, tiba-tiba beli lebih banyak karena takut kehabisan. Nah, solusinya gimana? Coba deh, matiin notifikasi dari toko online kalau kamu lagi pengen hemat. Atau, kalau lagi di minimarket, ingat-ingat tujuan awal kamu belanja. Jangan sampai kamu beli barang cuman karena takut kelewatan diskon. Nah, itu dia, jebakan-jebakan minimarket dan toko online yang sering bikin kamu selalu check out. Sekarang kamu udah tahu kan trik-trik mereka? Mulai sekarang, coba deh lebih bijak dalam belanja. Buat daftar barang yang benar-benar kamu butuhin, patuhi anggaran kamu, dan jangan gampang tergoda sama promosi atau diskon. Ingat, perubahan kecil dalam kebiasaan belanja kamu hari ini bisa jadi langkah besar menuju kebebasan finansial di masa depan. Yuk, sama-sama belajar jadi pembeli yang cerdas. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.